banyak dari kita tidak sadar bahwa hubungan kita dengan uang bukan hanya tentang angka atau strategi keuangan. Ia berakar jauh lebih dalam, di masa lalu, dalam kenangan, dan dalam bisikan lembut bawah sadar yang membentuk persepsi kita sejak kecil. Uang, bagi sebagian besar orang, tidak datang sebagai sesuatu yang netral. Ia datang dengan beban, ketakutan, rasa bersalah, kemarahan, atau bahkan kebencian yang samar. Pikirkan kembali masa kecilmu. Apa yang pertama kali kamu dengar tentang uang? Mungkin kamu melihat orang tuamu bertengkar soal pengeluaran, atau kamu pernah merasa malu karena tidak bisa membeli sesuatu yang teman-temanmu punya. Atau justru kamu sering mendengar kalimat seperti uang adalah akar segala kejahatan, atau kita harus hemat karena kita tidak sekaya mereka. Semua potongan kecil ini membentuk keyakinan bawah sadar. Kita menyerapnya seperti spons, tanpa sadar, tanpa bertanya, tanpa melawan. Menulis bisa menjadi jalan masuk ke ruang-ruang batin yang selama ini terkunci. Saat kita menulis tentang pengalaman pertama kita dengan uang, atau tentang kalimat-kalimat yang tertanam sejak kecil, kita menciptakan jarak antara diri kita hari ini dan diri yang dulu terluka. Kita mulai melihat bahwa bukan uang yang menyakiti kita, tapi makna yang kita sematkan padanya. Dalam proses ini, kadang muncul dorongan untuk meminta maaf. Bukan pada uang itu sendiri, tapi pada diri kita yang dulu percaya bahwa uang adalah musuh. Kita bisa menulis surat permintaan maaf kepada keyakinan lama kita, bukan karena kita bersalah, tapi karena kita akhirnya mengerti. Maaf karena dulu kita mempercayai bahwa kita tak layak. Maaf karena kita membenci uang, padahal yang kita benci adalah luka di baliknya. Dari sini, perlahan, perspektif kita mulai bergeser. Uang tak lagi menjadi sosok yang menakutkan atau licik. Ia menjadi teman yang dulu disalahpahami. Seperti sahabat lama yang pernah berkonflik dengan kita, tapi sekarang datang membawa tangan terbuka. Kita mulai menyadari bahwa uang bukan musuh, bukan hakim, bukan penguasa. Ia hanya energi yang bisa menjadi jembatan, bukan penjara. Dan dalam perubahan ini, kita membuka pintu baru, sebuah hubungan yang sehat, dewasa, dan penuh kehadiran dengan uang. Kita mulai melihat uang sebagai sahabat yang setia, yang bisa memperluas ruang kebaikan, bukan mengurungnya. Dan ketika hubungan ini pulih, kita pun mulai pulih. Kita tak lagi mengejar uang karena takut, tapi mengundangnya karena cinta. Bayangkan pertumbuhan finansial seperti mendaki gunung yang tak hanya tinggi, tapi juga berlapis-lapis. Setiap kali kita mencapai satu puncak, terlihatlah puncak berikutnya, dan setiap puncak membawa tantangannya sendiri. Di permukaan, kita mungkin berpikir bahwa setelah cukup uang untuk bertahan hidup, maka sisanya tinggal soal strategi. Namun kenyataannya, setiap level kelimpahan mengharuskan kita melepaskan versi lama dari diri kita. Saat kita berada di level bertahan hidup, tantangan utamanya adalah rasa aman. Kita bekerja keras agar bisa makan, punya tempat tinggal, membayar tagihan tepat waktu. Di titik ini, keyakinan yang muncul sering berbunyi, aku harus bekerja keras untuk setiap rupiah, atau aku tidak boleh mengambil risiko, nanti kehilangan segalanya. Dan ketika kita mulai melampaui batas ini, misalnya mulai menabung, berinvestasi, atau menghasilkan lebih, muncullah tantangan berikutnya. Rasa bersalah karena punya lebih. Ya, anehnya, banyak dari kita merasa bersalah saat uang mulai datang lebih mudah. Kita bertanya dalam hati, apakah ini adil, atau apa aku serakah? Keyakinan lama yang nyaman di zona bertahan hidup mulai terguncang. Kita terpaksa melihat bahwa bukan sistem keuangan yang jadi penghalang, tapi cara pikir kita sendiri. Lalu saat kita melangkah ke wilayah kelimpahan, tantangannya bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang mewujudkan. Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Siapa saya jika saya benar-benar sukses? Atau apakah saya bisa dipercaya dengan lebih banyak uang? Blokade di level ini tidak terlihat, tapi terasa. Ia muncul dalam bentuk penundaan, sabotase halus, atau rasa cemas yang datang tanpa sebab saat peluang besar muncul. Itulah sebabnya penting untuk menyadari bahwa blokade bukanlah tanda bahwa kita gagal. Justru sebaliknya, ia adalah isyarat bahwa kita sedang berkembang.
Setiap hambatan adalah undangan untuk bertumbuh, untuk melihat ke dalam dan memperbarui versi diri kita. Uang menuntut kita untuk menjadi lebih sadar, lebih jujur, lebih bertanggung jawab. Di tiap level, kita diminta untuk mengajukan pertanyaan baru. Dulu kita bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa bertahan? Sekarang kita mulai bertanya, bagaimana saya bisa menjadi saluran kelimpahan bagi orang lain? Perjalanan finansial bukanlah sekadar naik angka di rekening, tapi perjalanan spiritual yang halus namun mendalam. Maka, ketika kamu merasa stagnan padahal sudah berusaha, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin yang kamu hadapi bukan kurangnya strategi, tapi lapisan baru dari dirimu yang siap dilepaskan. Seperti ular yang berganti kulit, kita harus berani melepaskan identitas lama agar bisa tumbuh lebih besar. Dan dalam setiap lapisan itulah, kita menemukan bukan hanya lebih banyak uang, tapi lebih banyak versi sejati dari diri kita. Ada titik di mana kita mulai menyadari, selama ini, kita telah membalikkan posisi antara diri dan uang. Kita menaruh uang di singgasana tertinggi, seolah-olah seluruh nilai hidup kita bergantung padanya. Dan tanpa sadar, kita menjadi budaknya, selalu cemas, takut kehilangan, dan merasa tidak cukup meski sudah bekerja keras siang dan malam. Ketika uang menjadi pusat dari segalanya, kita kehilangan arah. Kita mulai mengukur harga diri dari saldo rekening, merasa gagal jika belum mencapai target tertentu, dan menghindari keputusan hati demi keamanan finansial semata. Ini bukan hanya melelahkan, tapi juga mengikis jati diri. Karena pada akhirnya, kita tidak diciptakan untuk tunduk pada uang. Kita lebih besar, lebih agung, lebih hidup daripada angka-angka di layar ponsel. Menggeser paradigma ini bukan hal mudah. Dibutuhkan keberanian untuk berkata, saya lebih berharga daripada uang. Kalimat ini mungkin sederhana, tapi ia menantang seluruh sistem kepercayaan lama yang kita warisi, dari keluarga, masyarakat, bahkan budaya global. Dunia mengajarkan bahwa kesuksesan identik dengan kekayaan, namun hati kita tahu bahwa nilai sejati seseorang tak bisa diukur dalam bentuk materi. Yang perlu kita pahami adalah, kitalah sumber dari nilai itu sendiri. Kita membawa ide, cinta, kerja keras, empati, dan kehadiran. Semua itu tidak bisa dibeli, tapi justru menjadi alasan mengapa uang datang mendekat. Uang bukanlah awal dari nilai, tapi respons terhadapnya. Ia datang ketika kita mengalirkan kontribusi, ketika kita hadir sepenuhnya dalam karya dan pelayanan. Jika kita mampu berdiri tegak dalam keyakinan bahwa diri kita bernilai, maka uang berhenti menjadi sumber ketakutan. Ia berubah menjadi alat. Kita tak lagi bergantung padanya untuk merasa cukup. Sebaliknya, kita menggunakan uang untuk memperluas ruang hidup, menyalurkan kebaikan, dan mewujudkan mimpi, bukan untuk membuktikan siapa diri kita. Dan yang lebih indah lagi, saat kita menaruh diri di atas uang, kita memberi ruang bagi kebebasan. Kita tak lagi mudah goyah saat kehilangan. Kita tak perlu memalsukan diri demi keuntungan. Kita bisa berkata tidak pada peluang yang tidak selaras, dan dengan tenang berkata ya pada yang membawa makna. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, nilai kita tak tergoyahkan. Pada akhirnya, uang hanyalah bagian dari sistem di dunia ini. Ia penting, ya, tapi bukan segalanya. Kita adalah pusat dari semesta kecil kita masing-masing. Kita adalah pencipta nilai, bukan hanya pencari uang. Dan ketika kita menyadari hal ini, uang akan datang bukan karena kita takut kehilangannya, tapi karena kita akhirnya siap memilikinya dengan sadar. Di permukaan, kalimat ini terdengar bijak. Saya tak butuh kaya. Ia terdengar seperti bentuk kedewasaan spiritual, seolah kita telah melampaui godaan duniawi. Tapi bila kita jujur, ada kalanya kalimat ini hanyalah samaran dari ketakutan yang belum diberi ruang untuk bicara. Ketakutan akan tanggung jawab, ketakutan akan dilihat, ketakutan bahwa kalau kita sungguh-sungguh kaya, maka kita tak lagi bisa bersembunyi di balik kenyamanan kesederhanaan. Kita sering mengagungkan hidup yang sederhana, tapi kesederhanaan sejati bukanlah penolakan terhadap kelimpahan,
melainkan keterbukaan penuh terhadap hidup tanpa keterikatan. Ada perbedaan besar antara memilih hidup sederhana karena sadar dan menolak kekayaan karena takut. Satu adalah kekuatan, yang lain adalah pelarian. Kenyataannya, menjadi kaya bukan soal pamer mobil mewah atau berlibur di pulau eksotis. Kekayaan sejati adalah soal memiliki cukup dan lebih agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kebutuhan kita terpenuhi dengan lapang, hati kita punya ruang untuk mendengar yang lebih halus, suara mereka yang butuh bantuan, impian yang selama ini tertunda, atau misi hidup yang menanti diwujudkan. Kelimpahan bukan musuh kesederhanaan, keduanya bisa hidup berdampingan dalam keseimbangan yang indah. Kaya bukan berarti harus konsumtif. Kaya bisa berarti punya kebebasan untuk berkata ya pada apa yang bermakna dan tidak pada apa yang menguras. Kaya bisa berarti punya waktu untuk bersama orang tercinta, punya tenaga untuk melayani lebih luas, dan punya sumber daya untuk menciptakan perubahan nyata. Dan di titik ini kita bisa bertanya dengan jujur, jika kita sungguh peduli pada dunia, mengapa kita takut menjadi kaya? Bayangkan berapa banyak kebaikan yang bisa kita berikan jika kita memiliki cukup untuk berbagi. Berapa banyak ide yang bisa diwujudkan jika kita punya ruang finansial untuk bereksperimen. Berapa banyak nyawa yang bisa disentuh jika kita punya kekuatan ekonomi untuk membantu. Kaya bukan soal ego, kaya adalah tentang kapasitas, dan kapasitas itu datang bersama tanggung jawab. Maka tak heran banyak orang lebih memilih untuk tetap cukup karena tak ingin memikul beban lebih besar. Tapi, bukankah kita diciptakan untuk berkembang, bukan menyusut? Maka, mari kita koreksi narasi lama. Saya tak butuh kaya, bukanlah mantra spiritual, tapi dinding yang menghalangi pertumbuhan jiwa. Yang kita butuhkan bukan sekadar kaya, tapi sadar. Sadar bahwa kelimpahan bukan musuh kerendahan hati. Sadar bahwa memberi dimulai dari memiliki. Dan sadar bahwa hidup yang besar menunggu mereka yang siap melebarkan ruangnya, bukan menyempitkannya. Ada luka lama yang tersembunyi di balik kesulitan kita menerima. Luka yang tidak terlihat, tapi terasa dalam setiap keraguan saat kita ingin menagih, menetapkan harga, atau bahkan sekadar mengucapkan terima kasih ketika seseorang memberi. Luka yang bersuara lirih tapi tajam. Apakah aku pantas? Sejak kecil, banyak dari kita diajari untuk memberi, tapi tidak diajari bagaimana cara menerima. Kita belajar bahwa menerima terlalu banyak adalah egois, bahwa meminta adalah beban, dan bahwa nilai kita tergantung pada seberapa banyak kita bisa berkorban. Akhirnya, kita tumbuh menjadi orang dewasa yang merasa bersalah ketika dihargai dan ragu-ragu saat menetapkan nilai atas karya sendiri. Namun, kebenarannya adalah, menerima bukanlah tindakan pasif, ia adalah keberanian. Menerima berarti mengakui bahwa kita layak dihargai, bahwa keberadaan dan kontribusi kita punya nilai. Ketika kita menetapkan harga atas karya atau waktu kita, itu bukan soal angka, itu adalah pernyataan internal tentang harga diri. Kita tidak sedang menawar harga pasar, kita sedang menyatakan siapa kita dan sejauh mana kita menghargai diri sendiri. Momen pertama kali kita berani menetapkan harga bisa terasa seperti gempa kecil di dalam hati. Kita mungkin tergoda untuk menurunkannya, mengalah, atau memberi diskon besar hanya demi kenyamanan orang lain, tapi disitulah pelajaran tersembunyi. Karena bukan harga yang diuji, melainkan rasa layak kita sendiri. Dan setiap kali kita memilih untuk berdiri teguh dalam nilai kita, luka itu perlahan sembuh. Kita belajar bahwa menerima bukan dosa, ia adalah jalan pulang menuju penghargaan diri yang otentik. Uang dalam konteks ini menjadi cermin. Ia memantulkan bukan hanya hasil kerja, tapi juga cara kita memandang diri. Jika kita percaya bahwa kita kecil, uang pun akan menjauh. Tapi ketika kita mulai melihat diri sebagai seseorang yang pantas dihargai, bukan karena kesempurnaan, tapi karena keaslian, energi kita berubah. Kita menjadi magnet, bukan karena memohon, tapi karena bersedia menerima.
Dan yang paling menyentuh adalah ini, saat kita menerima dengan tulus, kita memberi izin pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menjadi contoh bahwa keberlimpahan tidak harus datang dengan rasa bersalah, bahwa menerima dengan hati terbuka adalah bentuk penghormatan terhadap sang pemberi, bukan keegoisan. Jadi, jika selama ini kita merasa sulit menerima, bukan karena kita kurang cukup, tapi karena kita sedang dalam perjalanan pulang ke dalam diri, belajar mencintai luka-luka lama dan mengubahnya menjadi pintu menuju kelimpahan yang sejati. Kita diajari sejak kecil bahwa kekayaan itu bisa dihitung. Angka di rekening, jumlah properti, total penghasilan. Tapi seiring kita tumbuh dan mulai mendengar bisikan batin, kita menyadari kekayaan sejati jauh melampaui angka. Abundance, kelimpahan, bukan semata persoalan jumlah, tapi tentang energi yang mengalir dan keseimbangan yang terjaga. Bayangkan ini, seseorang bisa memiliki miliaran, tapi tak punya waktu untuk keluarga, tak bisa tidur nyenyak karena cemas, tak mampu menikmati satupun momen karena terus mengejar lebih. Apakah itu kelimpahan? Sebaliknya, seseorang bisa hidup dengan penghasilan sederhana, tapi dikelilingi cinta, hadir penuh di setiap pertemuan, dan merasa cukup setiap kali membuka mata. Disinilah kita belajar, abundance bukan milik mereka yang memiliki paling banyak, tapi mereka yang merasakan paling dalam. Uang hanyalah salah satu bentuk dari mata uang kehidupan. Ada waktu, ada cinta, ada perhatian, ada kesehatan, ada kehadiran. Dan seringkali, yang paling kita butuhkan bukanlah lebih banyak uang, tapi lebih banyak kehadiran dalam hidup yang sudah kita miliki. Semakin kita bisa melepaskan kecemasan tentang uang, semakin kita bisa hadir untuk orang lain. Karena hati yang damai adalah tanah subur tempat cinta dan kontribusi tumbuh. Menjadi kaya secara holistik berarti tidak hanya sejahtera secara materi, tapi juga sehat secara emosional, spiritual, dan relasional. Itu berarti kita punya waktu untuk beristirahat, ruang untuk berkarya dari hati, energi untuk mencintai tanpa takut, dan koneksi yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kelimpahan yang sejati terasa seperti aliran, mengalir ke dalam hidup kita, dan dari hidup kita ke sekeliling. Dan inilah rahasia yang perlahan terungkap. Semakin seimbang kita dalam menerima dan memberi, semakin deras kelimpahan mengalir. Bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita hidup dalam frekuensi yang selaras dengannya. Kita tidak lagi mendekati uang dari rasa takut, tapi dari rasa cukup. Kita tidak lagi mengejar validasi, tapi menciptakan nilai. Dan dalam keadaan seperti itu, hidup tidak hanya memberi, tapi juga mempercayai kita. Kelimpahan bukan soal mengumpulkan, tapi mengalirkan. Ia bukan soal memiliki semuanya, tapi merasa utuh. Dan saat kita sampai pada titik ini, di mana kita tidak lagi dikuasai oleh uang, melainkan menjadikannya pelayan dari niat yang lebih tinggi, kita menemukan kebebasan. Bukan kebebasan yang datang dari angka, tapi dari kesadaran bahwa kita telah menjadi cukup, karena kita telah menjadi utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.